Ibu, izin Ibu. Eh, kita itu dapat jadwal kan dari yang LMS itu ya, yang Ibu share itu. Makanya kelompok 4 sama 9 itu bikin jadwal gitu. Tapi memang kalau dilihat dari materinya, memang kita lebih nyambung, kelompok 4 itu lebih nyambung ke kelompok 8. Jadi kalau gitu tuh apa kita perlu reschedule atau gimana ya, Bu? Dinda nggak apa-apa Mbak, lanjut aja. Kalau teman-temannya udah janjian kan, Iya, ya, biar cepat, ya kan? oke, Bu. Biar bisa ngerjain UAS yang lain, oke? Iya, Ibu. Oke, baik saya izin buka ya Oke, Ibu dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dan teman-teman semua yang kami hormati, Ibu Vesa Asyifa Nurul Haq, Eskom MMSI, serta rekan-rekan mahasiswa kelas AK403. Pada kesempatan hari ini kita akan mendengarkan dan mendiskusikan materi dari kelompok 4 dan kelompok 9. Yang pertama, kita akan lebih dulu membahas materi dari kelompok 4 dengan mosi penerapan sistem akuntansi berbasis cloud adalah solusi terbaik dan paling aman untuk semua jenis bisnis e-commerce. Debat ini nanti kita awali dengan penjelasan, eh, kita awali dengan penjelasan poin dari kelompok 4. Ada beberapa poin yang selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan kelompok 9 sebagai pihak kontra untuk menyampaikan pandangan dan sanggahan mereka. Dan selanjutnya kelompok 4 juga akan memberikan sanggahan sebagai pihak yang pro dengan tanggapan balik. Baik, tanpa memperpanjang waktu, kita mulai sesi debat ini. Kepada kelompok 4 dipersilakan untuk menyampaikan poin pertama. Baik, Ibu dan teman-teman, kami dari kelompok 4 akan memaparkan beberapa poin mengenai materi dari kami, yaitu penerapan sistem akuntansi berbasis cloud merupakan solusi terbaik dan paling aman untuk semua jenis bisnis e-commerce. Jadi yang pertama yaitu poin efisiensi biaya dan skalabilitas tinggi. Sistem akuntansi berbasis cloud secara signifikan mengurangi biaya operasional dan memungkinkan bisnis e-commerce ini dengan mudah menyesuaikan kapasitas sesuai dengan pertumbuhannya dan menjadikannya solusi terbaik dari segi biaya dan fleksibilitas. Di penjelasan dari video kami yang telah dibuat juga menekankan bahwasannya penggunaan cloud ini memiliki kelebihan yaitu hemat biaya dan memiliki skalabilitas dan elastisitas yang tinggi. Bisnis e-commerce ini terutama UMKM atau startup dapat menghindari investasi awal yang besar pada infrastruktur IT, lisensi perangkat lunak, dan pemeliharaan. Mereka hanya membayar sesuai penggunaan atau yang dikenal dengan PS You Go. Dan sistem akan dapat dengan mudah ditingkatkan atau diturunkan kapasitasnya nantinya sesuai dengan fluktuasi bisnis yang terjadi. Dan ini akan mendukung pertumbuhan yang dinamis tanpa perlu terjadinya over provisioning. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Izin menambahkan untuk dari kelompok 4, untuk akuntansi berbasis cloud ini artinya memberikan akses data keuangan yang secara real time. Artinya bisa dilakukan di mana saja gitu. Kemudian akuntansi berbasis cloud juga memberikan fasilitas kerjasama tim yang lebih baik dan bisa dapat mengambil keputusan yang cepat gitu. Pengelolaan keuangan yang real time dan kerjasama tim antar lokasi ini bisa banget ya merupakan sebuah keuntungan bagi kita sebagai pengguna e-commerce gitu. Karena dalam e-commerce ini kan biasanya ya dilakukan bekerja bisa beroperasi hampir bisa dibilang 24/7 gitu. Artinya seringkali memiliki tim yang tersebar di mana-mana gitu.
Artinya kalau misalnya kita menggunakan akuntansi berbasis school ini, walaupun kita berbeda daerah gitu, lokasinya beda antar daerah atau bahkan antar provinsi, kita masih bisa menggunakannya gitu, bisa saling bekerja sama juga sama tim lain gitu. Artinya tidak terpatok hanya untuk di satu tempat saja gitu. Mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, apakah ada tambahan lagi dari kelompok 4 untuk poin 1? Mungkin untuk sekarang itu aja dulu ya. Barangkali ada sanggahan atau apa dari kelompok 9, dipersilakan. Oke, baik. Kalau begitu saya persilakan untuk kelompok 9 untuk memberikan tanggapan sebagai pihak kontra untuk poin yang pertama. Oke, mohon izin menanggapi terkait poin biaya. Menurut kami ya, meskipun biaya awal rendah, biaya berlangganan sistem akuntansi cloud itu bisa menjadi lebih tinggi dalam jangka panjang. Bagi bisnis e-commerce yang sudah mapan dan memiliki volume transaksi yang sangat besar, biaya langganan bulanan atau tahunan untuk cloud accounting akan menjadi tinggi, terutama jika mereka membutuhkan fitur premium atau membutuhkan kapasitas yang lebih tinggi, seperti misalnya kenaikan storage dari 100 giga menjadi 1 tera, dan sebagainya. Biaya tersebut bisa menumpuk dan bahkan melebihi biaya kepemilikan total jika eh, perusahaan tersebut menggunakan solusi on-premise dalam beberapa tahun. Kayak misalnya, jika perusahaan tersebut on-premise dan memiliki server sendiri, total kepemilikan termasuk ke biaya pemeliharaan dan lain-lainnya itu akan jauh lebih murah daripada berlangganan cloud accounting dalam beberapa tahun. Kemudian, menurut kami dari segi skalabilitas, mungkin tidak akan selalu optimal untuk semua skenario. Ada potensi vendor lock-in, di mana migrasi ke penyedia lain bisa sangat sulit dan mahal, sehingga membatasi fleksibilitas untuk jangka panjangnya. Kemudian skalabilitas vertikal, yaitu menambah kapasitasnya, mungkin memiliki batasan. Dan skalabilitas horizontal, dengan menambah instance, itu bisa memerlukan konfigurasi yang kompleks. Mungkin ada tanggapan lain dari kelompok 9. Apakah dari kelompok 9 ada sanggahan kembali? Ini langsung disangka atau ditampung dulu ya, Kak? Kalau misal mau ditampung dulu boleh, mungkin nanti di akhir kita akan ada sesi jawaban kedua, atau izin Ibu gimana Ibu sebaiknya? Kita langsung jawab sekarang atau boleh ditampung dulu? Langsung aja, Mbak. Oh iya, baik. Silahkan Mas, langsung disanggah Eh, ya. Baik, tadi sanggahan dari kelompok 9 dari Mas Rizky ya terkait tadi saya menangkap ada 3 poin ya yang ditanyakan yaitu terkait efektivitas biayanya itu tinggi ya. Lalu untuk ada potensi vendor lock-in-nya dan ada keterbatasan skalabilitasnya. Jadi menurut kelompok kami, meskipun benar ya bahwa biaya langganan bulanan atau tahunan cloud accounting itu terlihat menumpuk dalam jangka panjang, namun hal ini seringkali akan terkompensasi nantinya oleh manfaat, efisiensi, dan penghematan biaya tidak langsung yang tidak dimiliki dari solusi on-premise apabila perusahaan itu memiliki server sendiri atau menginstal sendiri baik software atau hardware-nya. Adapun ada beberapa alasan dari kami untuk mempertahankan ini yaitu dari total cost penggunaan cloud itu masih lebih rendah dibandingkan oleh solusi on-premise, di mana solusi on-premise ini memiliki biaya awal yang besar untuk server, lisensi perangkat, jaringan, ruang server, pendingin, UPS, serta tenaga ahli TI internal. Selain biaya awal,
On-premise ini membutuhkan biaya pemeliharaan yang rutin, seperti upgrade perangkat keras, patching software, dan biaya energi yang sering terlewat apabila dilakukan perhitungan total. Lalu cloud accounting ini juga mengubah biaya tetap menjadi biaya variabel ya, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis nantinya. Banyak studi kasus juga yang menunjukkan bahwa total cost dari penggunaan cloud ini akan lebih murah jatuhnya nantinya jika semua faktor diperhitungkan. Lalu untuk vendor login, apabila dengan menggunakan cloud ini maka vendor login bisa diminimalkan. Isu vendor login itu memang ada dalam penggunaan cloud ini, tetapi kini sudah banyak penyedia cloud yang mendukung integrasi API terbuka dengan standar data interoperable, misalnya saja seperti XML, JSON, dan CSV, serta layanan migrasi lainnya untuk memindahkan data ke platform lain. Bahkan juga banyak vendor yang memberikan SLA, Service Level Agreement, dan kontrak yang memastikan fleksibilitas keluar jika pelanggannya itu tidak puas. Lalu terkait skalabilitas yang terbatas tadi ya, walaupun ada batasan dalam skalabilitas vertikal pada satu instance, cloud ini menyediakan skala horizontal otomatis di banyak platform dengan fitur auto scaling tanpa konfigurasi rumit bagi pengguna. Banyaknya penyedia cloud modern ini memiliki arsitektur multi-tenant dengan elastisitas yang memungkinkan bisnis tumbuh atau menyusut sesuai dengan permintaan dari pelanggan, tanpa perlu membeli dan menginstal perangkat keras yang baru. Selain itu, untuk mendukung pernyataan ini juga cloud accounting ini menyediakan fitur-fitur premium seperti real-time analytics, integrasi e-commerce multi-currency, assisted forecasting, compliance updates yang pada on-premise ini memerlukan pengembangan tambahan yang mahal. Kemudian ada pembaruan fitur juga yang dilakukan otomatis tanpa gangguan operasional. Selain itu, penggunaan cloud ini mendukung model kerja jarak jauh dengan akses dari mana saja. Oleh karena itu, meskipun bisnis besar dengan transaksi sangat tinggi, mungkin melihat biaya langganan cloud ini besar ya, tetapi keunggulan efisiensi operasional, waktu implementasi yang cepat, keamanan yang dikelola oleh vendor, serta kemampuan adaptasi lebih cepat terhadap perubahan pasar akan membuat cloud ini lebih bernilai dibandingkan dengan opsi on-premise. Oleh karena itu, maka pernyataan yang dinyatakan oleh kelompok 9 tadi oleh Mas Rizky itu kami rasa kurang tepat ya, dan kami juga tetap mempertahankan pernyataan kami bahwasanya efisiensi biaya dan skalabilitas itu dari penggunaan cloud ini cukup bagus dan cukup tinggi. Sekian dari kelompok kami. Baik, terima kasih untuk kelompok 4. Apakah ada sanggahan selanjutnya dari kelompok 9? Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan ke poin 2. Baik, teman-teman, langsung kita sambung ke poin yang kedua. Untuk kelompok 4, dipersilakan menyampaikan pernyataan pro-nya. Izin menyampaikan pendapat, Kak. Untuk aplikasi akuntansi yang berbasis School ini seperti yang dijelaskan di awal bahwa aplikasi akuntansi berbasis School ini memiliki akses yang real time dan kolaborasi yang efektif, Kak. Jadi untuk kemungkinan akses data keuangan secara real time itu kan bisa dilakukan di mana saja gitu, Kak. Bisa dilakukan bisa lintas daerah bahkan lintas provinsi gitu, Kak. Karena di aplikasi akuntansi yang berbasis School ini memberikan fasilitas kolaboratif yang lebih baik dan pengambilan keputusan yang cepat gitu, Kak. Kemudian pengelolaan keuangan yang real time ini dan kolaboratif tim antar lokasi ini merupakan sebuah keuntungan Kak, bagi e-commerce, karena dalam e-commerce yang beroperasi hampir 24 jam atau hampir bisa
tiap hari pagi siang sore malam itu kan seringkali memiliki tim yang tersebar di mana-mana gitu. Dengan kita menggunakan akuntansi berbasis school ini memudahkan kita sebagai pengguna untuk mengaplikasikannya di mana saja gitu Kak. Mungkin itu saja. Apakah ada tanggapan atau sanggahan dari kelompok 9? Untuk kelompok Dipersilakan. 9, ya. Bagi kelompok 9, sebagai pihak yang kontra dipersilakan untuk menyampaikan pendapatnya. Eh, saya mau menanggapi kontranya. Pakai sistem akuntansi berbasis cloud itu kan memang canggih, tapi ada kelemahan juga. Sistem ini kan sangat tergantung pada koneksi internet ya. Jadi kalau internetnya lemot, nggak stabil atau bahkan mati, semuanya bisa jadi kacau. Mulai dari akses data keuangan sampai aktivitas operasional bisa terganggu, bahkan berhenti total. Terus di video juga jelaskan kalau internet putus atau lemot itu proses penyatat transaksi itu bisa terganggu banget buat bisnis online khususnya gitu. Yang setiap menit bahkan kalau itu tuh harus memerlukan jaringan internet yang stabil gitu. Bahkan kan yang kita tahu kalau internet di Indonesia itu kan nggak terbagi secara rata ya gitu. Terus ini juga berbahaya karena tiap detik yang hilang bisa berarti kerugian. Kolaborasi bareng tim juga bakal susah kalau internet di satu tempat itu nggak oke. Tapi di tempat lain nggak nyambung. Ini jadi tantangan, apalagi daerah yang sinyal internetnya belum merata. Itu aja sih tanggapan saya. Izin menanggapi lagi Kak. Tadi dibilangnya kalau misalkan akuntansi berbasis school ini perlu internet yang stabil ya Kak. Memang kalau akuntansi yang berbasis internet ini membutuhkan internet yang stabil. Artinya masalah ini hampir semua, bisa dibilang hampir semua bisnis ya, hampir semua bisnis modern Kak. Mulai dari jualan online sampai ke email. Artinya sangat bergantung gitu ke internet. Cuma jadi keuntungan internet ini bukan hanya kayak ketergantungan internet ini kan bukan hanya masalah bagi akuntansi yang berbasis call gitu ya. Terus untuk masalah koneksi atau internet yang tidak stabil, saya rasa bisa bisa diatasi dengan menggunakan jaringan internet yang stabil Kak. Untuk sekarang kan banyak banget gitu. Eh, Enggak satu dua lah, banyak eh, orang-orang yang menyediakan atau suatu lembaga yang menyediakan internet yang memiliki koneksi yang stabil gitu Kak. Jadi kalau masalah internet tinggal pinter-pinter kitanya saja sih bagaimana kita memilih jaringan internet yang intinya yang paling bagus lah kan di mana ada kualitas, ada harga, ada kualitas gitu Kak. Jadi kita pinter-pinter kita yang menggunakan e-commerce aja harus menggunakan internet yang memiliki kestabilan yang bagus gitu Kak. Dan untuk masalah internet ini akuntansi berbasis call juga ada beberapa yang eh, menyediakan fitur offline gitu Kak. Jadi untuk mereka yang tidak mau mengambil risiko mengenai ketergantungan internet, mereka bisa menggunakan akuntansi yang berbasis call ini yang memiliki fitur offline gitu. Ada beberapa akuntansi call ini yang memiliki fitur offline itu mungkin salah satu solusi buat kita yang ketika internetnya terputus atau terganggu gitu Kak. Mungkin itu aja sih tanggapan dari kita mengenai internet ya. Oke, makasih ya. Baik, terima Sama-sama Kak. kasih untuk kelompok 4 atas tanggapannya terkait poin yang kedua. Kita lanjutkan ke poin yang ketiga. Untuk kelompok 4 dipersilakan menyampaikan statement awalnya. Baik, untuk poin yang ketiga itu terkait keamanan data yang diinginkan oleh penyedia profesional, yang ditingkatkan oleh penyedia profesional. Untuk penyedia layanan cloud profesional, biasanya mereka itu menawarkan tingkat keamanan data yang jauh lebih tinggi daripada yang biasa dicapai oleh
sebagian besar bisnis e-commerce secara mandiri. Sehingga sistem cloud ini menjadi pilihan yang paling aman untuk menyimpan data. Contohnya itu seperti penyedia cloud Oracle ya. Mereka itu membangun infrastruktur keamanan cyber yang cukup canggih, kemudian ada juga enkripsi data, backup otomatis, pemulihan bencana, dan memiliki tim ahli keamanan cyber yang berdedikasi 20/7. Ini tuh jauh melampaui kemampuan keamanan IT yang dimiliki oleh UMKM e-commerce. Bahkan beberapa perusahaan menengah, sehingga data secara teori lebih aman di lingkup cloud. Baik, demikian untuk poin yang ketiga. Apakah ada tanggapan dari kelompok 9? Mohon izin menanggapi terkait keamanan data ya. Tadi disebutkan bahwa keamanan data itu kan sebagai kekurangan ya, berpotensi adanya kebocoran data. Nah, meskipun penyedia cloud profesional itu punya keamanan tinggi, tapi tetap saja ada resiko kebocoran data itu sendiri. Karena nggak ada sistem yang 100% aman dari serangan cyber. Nah, justru karena kita menyimpan data kita disimpan di server pihak ketiga, itu kita kehilangan kontrol penuh atas data tersebut. Kita nggak tahu siapa yang bisa mengaksesnya di balik sistem itu sendiri. Jadi masalah lainnya juga ada hukum dan regulasi. Kalau data kita disimpan di luar negeri, urusannya bisa ribet karena kita harus patuh pada hukum negara tempat server itu berada. Jadi walaupun penyedia cloud profesional itu terlihat lebih canggih dan aman, tapi tetap saja mereka bukan tanpa risiko gitu. Paling gitu aja sih. Terima kasih. Baik, saya langsung menanggapi ya. Terkait keamanan data ya, kalau cloud itu sendiri tidak berarti kehilangan kontrol ya, walaupun emang nggak ada sistem yang 100% itu aman ya. Cloud ini sendiri memang memiliki kelemahan, tapi justru tidak berarti kehilangan kontrol. Karena faktanya cloud ini memberikan kontrol akses yang lebih baik dan detail dibandingkan sistem tradisional. Selain itu juga kalau misalnya risiko kebocoran data itu juga tidak lebih tinggi di cloud karena kebanyakan insiden kebocoran data di cloud itu bukan karena kelemahan cloud itu sendiri, tapi biasanya karena kesalahan konfigurasi penggunaan seperti S3 bucket dibiarkan di publik, tidak dipakai enkripsi dan tidak diaktifkan MFA. Cloud provider seperti AWS, GCP dan Azure sudah menyediakan alat dan panduan untuk mencegah kebocoran data ini biasanya, bahkan dengan deteksi otomatis terhadap pengaturan yang tidak aman. Kemudian untuk penyediaan cloud justru memiliki standar keamanan yang sangat tinggi. Biasanya penyedia cloud global itu mereka itu menginvestasikan miliaran dolar per tahun untuk keamanan dan infrastruktur, jauh melampaui kapasitas kebanyakan perusahaan non-cloud. Kemudian terkait privasi tetap bisa dijaga dengan teknologi dan hukum. Biasanya penggunaan cloud ini bisa menerapkan enkripsi end-to-end. Kemudian ada bring your own key atau be your key. Kunci enkripsi tetap dikuasai oleh pemilik data dan data masking dan tokenization. Demikian. Baik, apakah ada sanggahan dari kelompok 9 untuk poin yang kedua? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke poin selanjutnya. Dipersilakan kepada kelompok 4 untuk menyampaikan statement awal poin ketiga. Oke, terima kasih Kak Dita. Izin menjelaskan untuk poin debat yang keempat itu adanya pembaruan sistem otomatis dan kepatuhan regulasi. Jadi, menurut kelompok kami, sistem akuntansi, cloud, serta secara otomatis diperbarui oleh penyedianya. Di mana itu untuk memastikan bisnis agar menggunakan versi terbaru dengan fitur keamanan dan kepatuhan regulasi terkini untuk mengurangi beban kerja dan risikonya. Sehingga bisnis e-commerce tidak perlu khawatir tentang pemeliharaan perangkat lunak, instalasi patch keamanan, atau adaptasi terhadap perubahan standar akuntansi dan regulasi pajak. Karena semua ini sudah ditangani secara otomatis oleh penyedia cloud sendiri,
untuk mengurangi beban kerja tim IT-nya dan untuk meminimalkan resiko ketidakpatuhan akibat perangkat lunak yang usang. Untuk pembukaannya untuk seperti itu, barangkali ada tanggapan dari kelompok 9. Untuk kelompok 9 Baik, dipersilakan memberikan tanggapan. baik izin saya menanggapi tentang poin keempat, yaitu pembaharuan otomatis dapat menyebabkan gangguan tak terduga atau perubahan fitur yang tidak diinginkan, dan kepatuhan regulasi tetap menjadi tanggung jawab bisnis, bukan sepenuhnya penyedia cloud. Jadi, meskipun pembaruan otomatis menguntungkan, terkadang pembaruan besar dapat menyebabkan perubahan antar muka, bug baru, atau ketidaksesuaian dengan integrasi pihak ketiga yang sudah ada, yang dapat mengganggu alur kerja bisnis. Selain itu, meskipun penyedia cloud memastikan platform mereka patuh, tanggung jawab akhir untuk memastikan bahwa data dan proses bisnis e-commerce itu sendiri mematuhi semua regulasi yang berlaku. Misalnya pajak, privasi data pelanggan, tetap ada pada bisnis itu sendiri, bukan pada penyedia perangkat lunak akuntansi. Ini menambah lapisan kompleksitas yang tidak dihilangkan oleh cloud. Itu sanggahan dari saya. Oke, izin menanggapi ya Kak terkait sanggahan dari kelompok 9. Untuk itu ada pembayaran otomatis justru menjadi salah satu kelebihan utama dari layanan cloud sendiri. Karena dengan fitur ini sistem itu selalu up to date gitu, dapat pembaruan keamanannya dari fitur terbaru dan performa yang pastinya lebih baik tanpa harus repot untuk update manual. Hal ini tuh bisa membantu untuk mengurangi risiko gangguan keamanan dan bisnis lebih cepat dan mengikuti perkembangan teknologi. Memang sih kadang pembaruan bisa bikin sedikit gangguan, tapi penyedia cloud sendiri tuh biasanya sudah tes dulu gitu sebelum launching supaya tetap cocok dengan sistem yang ada. Jadi mereka juga biasanya memberikan panduan atau pilihan untuk menyesuaikan pembaruan terutama untuk bisnis-bisnis yang besar. Nah, dalam kepatuhan hal regulasi ini, memang benar bahwa bisnis memegang tanggung jawab akhir, tapi penyedia cloud sendiri secara aktif menyediakan fitur dan sertifikasi kepatuhan seperti ISO, COC, GDPR, dan lain-lain yang dapat mempermudah bisnis memenuhi kewajibannya. Dengan kata lain, cloud ini tidak hanya menambah lapisan kompleksitas, tetapi juga menyediakan kerangka dan alat bantu untuk mengelola kompleksitas secara efisien. Mungkin itu tanggapan dari saya. Bagaimana untuk Kak Ristama? Ya, terima kasih ya, Kak. Ya, sama-sama Kak. Baik, apakah ada statement lain dari kelompok 4 untuk debat materi dari kelompok 4 ini? Kalau tidak ada, kita sudahi untuk debat dengan materi dari kelompok 4 terkait penerapan sistem akuntansi berbasis cloud, dan akan kita lanjutkan dengan materi dari kelompok 9, yaitu mengenai pemanfaatan transaksi digital yang menghilangkan kompleksitas audit pada bisnis e-commerce. Baik, teman-teman, langsung kita mulai dari kelompok 9 untuk menyampaikan pernyataan awal pada poin pertama. Baik, mungkin bisa dari kelompok 4, apakah langsung ada pertanyaan atau pernyataan terkait dengan video kami? Eh, Setelah kami lihat video dari kelompok 9 ya, di sini kan videonya itu mengklaim bahwa audit digital secara signifikan itu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses audit. Ya meskipun teknologi memang dapat membantu, tapi klaim ini
mungkin terlalu optimis dan tidak sepenuhnya mencerminkan tantangan yang ada dalam implementasi dan pemeliharaan sistem audit digital. Itu gimana, Kak? Baik, izin menanggapi. Kalau menurut kami, klaim audit digital meningkatkan efisiensi dan akurasi itu tidaklah berlebihan. Kenapa? Karena dengan audit digital itu terbukti bisa mengurangi waktu untuk proses audit yang jika kita lakukan secara manual, maka akan membutuhkan waktu yang sangat banyak. Kemudian dengan audit digital juga dia akan memperkecil resiko human error dan audit digital ini memungkinkan kita untuk bisa mengaudit secara real time yang itu tidak akan bisa dilakukan jika kita audit secara manual. Jadi misalnya kita butuh Jadi misalnya kita butuh untuk ngecek sesuatu itu dengan audit digital maka bisa langsung didapatkan datanya. Tapi dengan audit manual maka akan membutuhkan waktu yang lebih banyak. Oh, gitu ya, Kak. Apakah ada sanggahan lagi? Kalau dari saya cukup, mungkin dari teman-teman yang lain. Izin, apakah suara saya masuk? Masuk, ya silakan. Oke, terima kasih untuk kelompok 9. Izin menanggapi atas video yang udah pernah di-share ya. Menurut kelompok kami, ada asumsi di video tersebut, mungkin pada menit kelima, itu menyatakan bahwa log transaksi digital tersedia secara lengkap dan akurat. Artinya asumsi ini itu mengatakan bahwa ketersediaan data itu hampir sempurna atau mendekati sempurna. Namun pada kenyataannya dan pada praktiknya kita tahu bahwa ada namanya risiko. Risiko data itu tidak lengkap dan kualitasnya itu kurang. Kenapa? Karena kita tahu pemanfaatan log transaksi ini kaitannya sama e-commerce juga ya, yang mana kita tahu risiko itu tuh ada yang namanya internetnya downtime, kemudian ada human error yang mungkin mereka kurang lengkap mencatatnya, atau mungkin data atau historisnya itu kurang lengkap. Jadi tema dari kelompok 9 yang mana pemanfaatan log transaksi digital sepenuhnya menghilangkan kompleksitas audit itu, menurut kelompok kami itu tidak sepenuhnya menghilangkan. Karena apa? Karena ketika datanya itu tidak sempurna dan tidak lengkap, maka auditor itu perlu untuk merekonstruksi data-data kemudian untuk diolah gitu. Jadi klausul sepenuhnya menghilangkan kompleksitas itu menurut kelompok kami itu tidak benar, kurang benar. Begitu Kak, terima kasih. Baik, izin menanggapi. Saya setuju dengan pernyataan saudara karena memang audit digital itu tidak menggantikan peran manusia. Jadi auditor memang perlu untuk memastikan bahwa data yang ada itu sebelum dilakukan maksud saya untuk proses audit itu memang harus dipastikan data itu handal dan tidak ada yang error gitu. Nah, maka dari itu perlunya peningkatan skill dari auditor untuk bisa menggunakan tools-tools yang ada dengan digital audit. Itu. Berarti di sini kita setuju ya bahwa kalau misalkan pemanfaatan log transaksi digital ini tidak sepenuhnya menghilangkan kompleksitas audit. Gitu ya Kak? Iya, benar. Tapi lebih memudahkan proses audit gitu. Iya. Terima kasih. Terima kasih.
Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan pada statement poin kedua dari kelompok 9 yang akan saya bacakan, yaitu terkait fokus teknologi daripada aspek manusia dalam audit. Pada video kami sudah menonjolkan aspek teknis dan tidak mengesampingkan peran manusia dalam audit. Justru audit digital itu bertujuan untuk membebaskan auditor dari pekerjaan rutin yang memakan waktu sehingga para auditor dapat lebih fokus pada analisis data yang lebih kompleks. Baik, teman-teman, kita lanjutkan terkait materi dari kelompok 9 pada poin 2. Saya akan menyampaikan opening statement terkait poin fokus pada teknologi daripada aspek manusia dalam audit. Pada era audit digital saat ini, teknologi memang memegang peran penting, namun peran manusia tetap tidak bisa diabaikan. Teknologi hadir untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan rutin kita sehingga auditor dapat lebih fokus pada analisis data yang lebih kompleks, pengambilan keputusan yang lebih profesional, serta komunikasi strategis dengan pihak manajemen. Dengan demikian, keahlian teknis dan kemampuan berpikir kritis saling melengkapi antara teknologi dengan auditor, yang dapat menciptakan proses audit yang lebih efektif dan efisien. Kami persilakan untuk kelompok 4 memberikan sanggahan terhadap pernyataan ini. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menanggapi dari pernyataan tim Pro. Jadi berdasarkan paparan materi yang telah disampaikan kelompok 9 itu, teman-teman lebih menekankan pada pentingnya keahlian teknis seorang auditor, seperti misalnya pemahaman mengenai sistem informasi, kemudian database, dan juga audit yang berbasis teknologi. Nah, walaupun itu memang penting, tapi teman-teman ini kurang menyoroti pentingnya aspek manusia dalam audit, seperti halnya penilaian profesional yang dilakukan auditor, kemudian sikap skeptis dari seorang auditor yang tidak mudah percaya, kemudian juga ada kemampuan untuk berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan atau stakeholder. Jadi audit ini bukan hanya tentang data dan teknologi, tetapi juga mengenai penilaian dan interpretasi. Auditor itu juga perlu untuk memiliki kemampuan berpikir kritis yang nantinya berguna untuk mengidentifikasi risiko, kemudian mengevaluasi bukti-bukti audit, juga untuk membuat keputusan audit yang telah dilakukan oleh auditor. Nah, hal tersebut ini kan tidak selalu dapat diautomatisasi oleh sistem atau teknologi. Dan juga interaksi dengan manajemen dan pihak ketiga pun juga memerlukan keterampilan komunikasi dan interpersonal yang kuat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Mas Fran Rizky. Saya akan memberikan sanggahan selanjutnya. Memang dibenarkan bahwa audit memerlukan penilaian profesional yang skeptisismenya tinggi dan ada keterampilan interpersonal yang kuat ya. Tapi justru keberadaan teknologi dalam audit itu bukan untuk menggeser atau mengurangi aspek manusia, melainkan untuk memperkuat. Hal ini dibuktikan dengan otomatisasi tugas-tugas administratif yang berulang seperti pengumpulan, rekonsiliasi, atau pengujian data transaksi yang dapat menghemat waktu auditor sehingga bisa fokus pada hal yang lebih strategis dan lebih penting seperti analisis mendalam yang membutuhkan keterampilan langsung dari auditor itu sendiri. Serta teknologi juga bisa memperkaya kualitas interaksi auditor dengan pemangku kepentingan
Dengan data yang dihasilkan dari big data atau AI atau sistem yang berbasis blockchain dapat memungkinkan auditor untuk memberikan insight yang lebih tajam dan diskusi yang lebih berbobot dengan pihak manajemen. Artinya, teknologi bukan hanya sebagai pengganti komunikasi interpersonal, tapi juga menjadi landasan yang memperkuat kepercayaan dan validitas dari temuan auditor itu sendiri. Kemudian dengan dukungan teknologi, auditor juga bisa lebih sigap dalam mendeteksi pola kecurangan yang sulit teridentifikasi secara manual, yang akhirnya dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar. Jadi, teknologi dalam audit modern ini bukan mengesampingkan aspek dari manusia itu sendiri, melainkan menjadi katalis yang mengoptimalkan peran manusia agar lebih efektif dan relevan di era digital. Selain itu, oke. Mungkin ada sedikit contoh yaitu penggunaan data visualization ya. Penggunaan data visualization ini dapat memungkinkan untuk auditor mempresentasikan temuan secara lebih jelas sehingga manajemen bisa lebih memahami risiko dengan lebih baik dan mendapatkan materi diskusi yang lebih dalam. Bahkan teknologi seperti continuous auditing itu juga membantu auditor untuk memberikan insight secara real time dan bukan hanya di akhir periode audit, yang dapat membuktikan bahwa teknologi nggak mengurangi interaksi manusia, tapi memperkaya nilai komunikasi dan memperkuat kepercayaan. Baik, mungkin itu saja sanggahan dari kami kelompok 9. Apakah ada tanggapan selanjutnya? Cukup, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan pada poin ketiga dari kelompok 9, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Mbak Dita. Untuk poin 3, saya akan membuka dengan pernyataan terkait teknologi blockchain yang dapat mengatasi risiko keamanan cyber dari suatu kompleksitas audit pada bisnis e-commerce, seperti yang sudah dijelaskan dalam video kelompok kami. Nah, karena semua proses telah berbasis digital, bisnis e-commerce rentan terhadap risiko cyber seperti adanya peretasan data, penyusupan sistem, dan penipuan digital atau fraud. Dalam mengantisipasi hal ini, yang terkait keamanan data, salah satu teknologi yang dapat diterapkan adalah adanya teknologi blockchain. Keunggulan dari teknologi blockchain ini adalah adanya penciptaan jejak audit yang transparan dan aman, dan penggunaan teknologi ini juga tidak hanya memberikan pertahanan terhadap serangan cyber, namun juga dapat memitigasi risiko lainnya, seperti adanya akses ilegal ataupun memanipulasi data. Berikut terkait poin 3, kami persilakan untuk kelompok 4 untuk dapat memberikan sanggahannya. Mohon izin menanggapi terkait pernyataan dari kelompok 3 ya, penggunaan blockchain untuk keamanan dan transparansi data. Jadi penggunaan teknologi blockchain ini digunakan untuk meningkatkan keamanan dan transparansi jejak audit. Meskipun blockchain ini menawarkan potensi yang besar ya, seperti yang dijelaskan tadi, implementasinya ini dalam skala besar untuk audit e-commerce sepertinya masih dalam tahap awal ya, dan mungkin akan menghadapi tantangan adopsi nantinya, skalabilitas serta biayanya ya. Terus walaupun blockchain ini merupakan teknologi yang menjanjikan, tapi menurut kami ini belum menjadi solusi yang umum atau mudah diimplementasikan nantinya untuk semua jenis audit. Adopsi yang luas ini memerlukan infrastruktur yang matang, standar yang jelas, dan juga pemahaman yang mendalam dari semua pihak yang terlibat. Selain itu, biaya implementasinya dan pemeliharaan blockchain juga bisa terbilang cukup tinggi ya, terutama untuk volume transaksi yang besar. Jadi mungkin untuk penggunaan blockchain ini masih terdapat beberapa kekurangan seperti yang kami paparkan barusan. Mungkin ada tanggapan atau sanggahan dari kelompok 9. Baik, izin memberikan tanggapan. Memang betul bahwa implementasi blockchain dalam audit e-commerce untuk skala yang besar masih dalam tahap awal dan memang belum menjadi solusi umum atau mudah untuk diimplementasikannya. Tapi menurut kami, ini bukan merupakan sebuah tantangan. Ini merupakan bagian dari fase dari sebuah kematangan teknologi. Kami memiliki pendapat bahwa adopsi awal justru dapat menjadi keunggulan strategis bagi suatu perusahaan e-commerce. Suatu perusahaan e-commerce yang mengadopsi inovasi yang lebih awal biasanya itu akan memiliki keunggulan kompetitif dalam hal misalnya untuk reputasi. Nah, untuk masalah biaya,
setiap teknologi yang revolusioner itu pasti akan mengalami adopsi yang lambat dan juga mahal. Hal ini juga terjadi contohnya pada internet dan juga sistem ERP pada awal masa adanya ya. Blockchain pun juga, fakta bahwa implementasi yang belum merata bukan berarti blockchain ini tidak layak untuk diandalkan. Justru ini adalah fase yang penting untuk menuju standarisasi dan efisiensi. Nah, seiring dengan berkembangnya zaman, biaya dari blockchain akan menurun dan integrasi blockchain akan semakin banyak tersedia. Menurut saya, alih-alih menjadi hambatan, tantangan awal dalam implementasi blockchain untuk audit e-commerce justru akan mencerminkan peluang untuk berinovasi, terus meningkatkan kepercayaan konsumen, dan dapat mengurangi risiko yang akan terjadi dalam jangka panjang nantinya. Berikut tanggapan dari kelompok kami. Apakah ada tanggapan lagi atau sanggahan? Mungkin. Oke, memuaskan ya untuk jawabannya. Bisa dilanjutkan ke selanjutnya mungkin. Baik, selanjutnya untuk poin yang keempat, apakah ada tanggapan dari kelompok 4 ataupun kelompok 9 terkait eh, pro atau kontranya tentang pernyataan eh, ketergantungan pada blockchain untuk keamanan dan transparansi? Dipersilakan teman-teman. Dari kelompok 4, apakah ada sanggahan terkait pernyataan poin keempat? Mohon izin menunggu sebentar ya teman-teman. Kita ada anggota dari kelompok 4 yang masih ada kendala teknis. Jadi kita tunggu sebentar ya. Kak, izin
membacakan poin nomor 4. Ya, silakan Mbak Resti. Kurangnya pembahasan tentang tantangan implementasi audit digital. Di video menit ke 1:52 detik, ini membahas kompleksitas audit e-commerce dan manfaat audit digital, tetapi kurang mendalami tantangan praktis dalam mengimplementasikan solusi audit digital seperti biaya, lalu resistensi terhadap perubahan, kebutuhan akan pelatihan berkelanjutan, dan masalah interoperabilitas antara sistem yang berbeda. Lalu, implementasi audit digital bukanlah proses yang mulus. Perusahaan mungkin menghadapi kendala anggaran, kurangnya tenaga ahli, dan resistensi dari karyawan yang terbiasa dengan metode audit tradisional. Selain itu, integrasi sistem yang berbeda dan memastikan interoperabilitas data dapat menjadi tantangan teknis yang signifikan. Baik, apakah ada sanggahan dari kelompok 9 untuk statement kontra dari kelompok 4? Dipersilakan. Izin menanggapi tadi Mbak Resti terkait kurangnya tantangan implementasi audit digital pada video tersebut. Mungkin video yang kami buatkan itu mungkin berfokusnya pada gambaran besar dan manfaat audit digital. Meskipun di video kurang menyebutkan tentang tantangan, tetapi perlu diketahui bahwa tantangan implementasi eh, terhadap audit digital itu nyata. Penting bagi organisasi untuk melakukan penilaian menyeluruh terhadap kesiapan mereka, termasuk anggaran, sumber daya manusia, dan infrastruktur IT sebelum memulai transisi ke audit digital. Nah, pendekatan bertahap dan manajemen perubahan yang efektif dapat membantu mengatasi resistensi dan memastikan keberhasilan implementasi. Mungkin sekian tanggapan dari saya, dari kelompok kami. Mungkin ada tambahan? Apakah ada tambahan dari baik dari kelompok 4 maupun dari kelompok 9? Baik, teman-teman semua, kalau tidak ada tanggapan lagi, kita akan tutup debat malam ini. Saya akan memberikan closing statement. Perdebatan ini menunjukkan bahwa transformasi digital bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang kesiapan sumber daya manusia, manajemen, dan infrastruktur pendukung. Maka dari itu, penting bagi setiap bisnis untuk mempertimbangkan aspek manfaat dan risiko secara seimbang sebelum mengambil keputusan. Baiklah, akhir kata terima kasih kepada Ibu Fesa Ashifa Nurul Haq, Eskom MMSI, serta seluruh peserta debat dari kelas AK403. Semoga diskusi ini menambah wawasan kita semua dalam memahami dinamika e-commerce bisnis. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, wabarakatuh. Terima kasih Kak. teman-teman. semuanya. Terima kasih. Nah. Terima kasih teman-teman.